Hai guys, kembali lagi di channel kami. Kali ini kita mau belajar tentang penggunaan partikel dalam bahasa Jepang. Gimana penggunaannya dan contoh kalimatnya? Jangan lupa sebelum kita masuk ke pembahasan, subscribe, share, aktifin lonceng channel ini supaya kalian bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran berikutnya di video kami ini. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lainnya supaya mereka juga bisa belajar bersama-sama dengan kita di video-video berikutnya. Oke guys, biar jangan terlalu lama, mari langsung aja kita lihat apa sih jenis-jenis dari partikel di dalam bahasa Jepang itu sendiri. Oke, ini dia partikelnya. Ada partikel ga, o, ni, de, to, e, yori, no, ya, ka, made, wa, dan ada juga mo. Sekarang, dari partikel-partikel ini, bagaimanakah cara penggunaannya? Mari kita lihat contoh kalimatnya masing-masing. Di sini sudah saya siapkan, tinggal kita baca. Ada partikel wa yang menunjukkan subjek pembicara atau pokok kalimat dengan contoh watashi wa gakusei desu, ya. Watashi wa gakusei desu. Yang kedua, penggunaan partikel wa ialah menunjukkan sesuatu hal yang kontras atau bertentangan dengan hal yang diutarakan selanjutnya. Misalnya, kohi wa kaimashita ga sato wa kaimasen deshita. Dan berikutnya kita masuk ke partikel ga. Partikel ga menunjukkan subjek dan kata bantu dari kata kerja intransitif. Misalnya, amega purimas. Oke, dan ga berikutnya juga bisa kita gunakan dalam hal menunjukkan, misalnya menunjukkan keberadaan suatu atau sesuatu, misalnya benda atau orang. Contohnya, kurasuni gakusei ga junin imasu. Oke, dan kita lihat lagi penggunaan ga yang berikutnya. Ga ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan kata ganti tanya yang berfungsi sebagai subjek. Misalnya, doko ga warui desu ka, gitu. Doko ga warui desu ka. Oke, kita harus hafalkan penggunaan ga ini. Dan penggunaan ga yang berikutnya adalah untuk menunjukkan penegasan pada subjek. Misalnya, kore ga oishii desu, kore ga oishii desu. Oke, masih ada penggunaan ga yang harus kita ketahui berikutnya. Di sini ada juga penggunaan ga untuk menunjukkan benda yang menjadi objek dari kata-kata seperti mengerti atau wakarimasu, dekimasu, atau suki ataupun kirai. Itu biasanya menggunakan ga. Dan kemudian penggunaan ga untuk menunjukkan memiliki sifat atau nakyoshi atau ikyoshi, kata sifat. Misalnya, koko wa keshiki ga kirei desu. Kirei ini adalah kata sifat, dia menggunakan ga. Oke, jadi ga itu banyak penggunaannya guys. Jadi kalian harus ingatkan partikel ini. Oke, sekarang kita beralih ke partikel
K. Partikel K ini digunakan sebagai kata tanya yang diletakkan biasanya di akhir kalimat ataupun di belakang kata tanya ataupun di antara dua pilihan. Misalnya di akhir kalimat anata wa donata desu ka dengan kata tanya. Dan K setelah tanda tanya, misalnya itsuka nihon ni ikitai desu. Itsuka itu kan kata tanya diikuti dengan K. Dan contoh di antara dua pilihan misalnya ikuka ikanaika. Ikuka ikanaika berarti antara pergi dan tidak kayak gitu. Dia digunakan partikel K. Dan partikel berikutnya kita masuk ke partikel ni. Partikel ni ini biasanya menunjukkan tempat ataupun arah. Misalnya gakusetachi wa kurasu ni imasu. Atau ya contoh-contoh yang lainnya yang menunjukkan tempat. Dan kemudian menunjukkan keterangan waktu, misalnya ichiji ni koen e ikimashita, ataupun menunjukkan objek yang dituju. Misalnya okasan ni hanashimashita, objek yang ditujunya itu okasan kayak gitu. Dan kemudian kita lanjut ke partikel berikutnya. Di sini ada partikel e, itu menunjukkan arti ke tempat ataupun orang, ataupun bisa diartikan untuk. Misalnya untuk tempat saya kasih contoh misalnya itsu nihon e ikimasu ka, atau untuk orang wahyu sang e, untuk wahyu kayak gitu. Kemudian kita masuk ke partikel mo. Partikel mo ini secara umum memiliki arti juga pun atau sampai atau perasaan yang terheran-heran. Misalnya anata ga ikeba watashi mo ikimasu. Kare wa biru roppo mo nomimashita, atau nankai yondemo wakarimasen. Itu dia guys. Ada contoh kalimatnya, dihafalkan. Oke? Dan berikutnya kita masuk ke partikel ya. Partikel ya ini memiliki arti dan ataupun dan lain-lain. Misalnya contoh kalimatnya adalah kutsuya kabang nado o kaimashita, ataupun ikoya. Ikoya ini biasanya untuk kalimat ajakan ataupun perintah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke partikel no. Secara umum digunakan untuk menyatakan kepunyaan, menghubungkan dua kata benda, ataupun digunakan di akhir kalimat untuk bentuk penegasan. Misalnya contoh kalimat nomor 1 kita lihat ada watashi no kabang Nihongo no sensei atau dostan no gitu untuk penegasan kenapa gitu. Oke, dan kita lanjut lagi partikel no yang dapat digunakan di lain kalimat seperti misalnya no yang diartikan juga sebagai dengan ataupun di gitu ataupun sebab. Misalnya basude ikimasu atau restoran de ramen o tabemasu atau byoki de shinimashita. Kemudian kita masuk ke partikel made. Partikel made ini secara umum memiliki arti sampai ataupun selambat-lambatnya. Contohnya gakko made arukimashita, asta made ni dashite kudasai kayak gitu. Dan kemudian ada contoh-contoh yang lainnya. Nanti kita bahas di video berikutnya. Kemudian kita masuk ke partikel kara. Partikel kara ini memiliki arti dari ataupun karena. Misalnya, ie kara arukimashita, toi kara hakkiri wakarimasen. Dan contoh-contoh berikutnya guys. Oke, sekarang kita masuk ke partikel yang berikutnya. Di partikel berikutnya ada partikel yori. Partikel yori ini juga memiliki arti daripada dan dari. Di sini saya lupa untuk mengetik kalimatnya guys, tapi saya kasih contoh. Misalnya wahyu sang yori watashi no hoga hetakuso, misalnya kayak gitu guys. Oke, dan kemudian kita masuk ke partikel to. Partikel to ini memiliki arti dan dengan dan juga hal-hal yang keadaan selalunya sama. Misalnya kohito sato o kaimasu, anato no namae wa nanto imasu ka, ataupun yoru ni naru to kuraku narimasu. Oke guys, video ini mungkin terlalu cepat buat kalian. Nanti kita buat video yang membahas satu-satu daripada partikel ini kalau kalian menonton video ini sampai habis ataupun ada yang merequest video ini berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe. Arigato gozaimasu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Arigato, gambaru jo.